Juga kita harus bahas juga Pak Habibie dengan Gus Dur. Nah, Pak gitu Habibie ya? dulu. Pak Habibie gimana tuh? Kalau Pak Habibie itu yang saya ingat dari cerita para senior maupun saya juga banyak baca buku maupun referensi lain. Kalau Pak Habibie itu yang menarik, dia nggak mudik sebagai orang kelahiran Parepare, dia nggak mudik. Beberapa hari sebelum Lebaran dia berbagi sukacita. Jadi karyawan Seknek itu berbaris, Mbak, dibagiin amplop sama dia. THR, amplop baris THR. gitu. Nah, itu yang masih diingat oleh teman saya yang sekarang udah pensiun, ya. Ya ingat. Tapi abis itu di hari Lebaran, hari pertama, Pak Habibie itu hanya singkat karena cuma meneruskan Pak Harto 98, lalu 99 dia di-impeach kan. Iya, dan itu juga kan kondisinya pasca krisis sulit ya, jadi tidak bisa mudik atau open house atau hal-hal demikian. Jadi Pak Habibie menemui para tokoh. Di antaranya yang ditemui adalah Ibu Nasution. Ya. Terus juga tokoh-tokoh lain ya, yang menurut Pak Habibie harus dia hormati. Nah, hari kedua baru Pak Habibie mendatangi ibunya Ibu Habibie yang ada di Bandung ya, ibunya Ainun. Karena memang Pak Habibie kan lama di Bandung ya, dia dulu kuliahnya kan di sana. Jadi dia bisa berrelasi lah dengan orang tuanya Ibu Ainun. Nah, baru dia kembali sore dan tiba kembali di rumah kediaman dinasnya Pak Habibie. Waktu itu rumah dinas Pak Habibie masih ada sebetulnya Jalan Diponegoro itu tempat yang ditempati oleh Pak Ma'ruf, Pak JK, Pak Budiono dan lain-lain ya itu. Kalau Gus Dur saya ingat dari Masjid Istiqlal biasanya juga membuka kesempatan untuk bertemu dengan warga ya. Pak Gus Dur itu ini menarik loh ini. Jadi dia mematahkan semua. Kalau Pak SBY, Pak Jokowi, nanti Prabowo juga di Istana Negara, dia lain sendiri. Di Istana Merdeka, Mbak. Istana Merdeka dan dia pakai itu di ruang kredensial. Yang depan itu, yang kemarin pengumuman kabinet. Iya, di situ. Itu dipakai oleh Gus Dur, yang datang itu ribuan. Dibuka, jadi istana harus menjadi rumah rakyat. Jadi mulai dari menteri, sampai dari Bu Mega, sampai anak-anak jalanan, pekerja bersih-bersih yang berseragam kuning waktu itu berlebaran dengan Gus Dur. Jadi dia melintasi dari kredensial yang sebelah timur keluar. Nah, itu yang sebelumnya menjadi catatan Kepala Rumah Tangga Kepresidenan waktu itu, atas saran mereka, Pak, kalau bisa jangan di kredensial, di luar, di teras, di lobi itu loh yang pilar-pilarnya besar itu. Yang biasa juga pengumuman waktu itu kan di sana lebih luasa. Nah, jadi Gus Dur nolak. Nah, Gus Dur tahu alasan sebenarnya para orang-orang istana di dalam melarang Gus Dur untuk open house di kredensial Istana Merdeka. Nah, sebetulnya karpetnya itu baru diganti, Mbak. Oh, iya. Karpetnya itu baru diganti. Nah, Gus Dur bilang, ini kan karpet yang beli juga rakyat. Uang pajak rakyat. Kenapa mereka mau berlebaran diinjak-injak aja kok nggak boleh gitu loh. Jadi luar biasa, jangan dilarang. Jadi mereka ya kapan lagi ya? Betul, ke istana belum tentu juga bisa lewat dari jauh aja kan, nggak bisa terlalu dekat ke istana. Apalagi kan kalau sahabat Kompas TV mungkin sering lihat ya liputan di istana kredensial itu biasanya kalau tamu atau duta besar menerima surat kepercayaan itu di situ. Jadi untuk momen-momen formal presiden bekerja itu di ruang kredensial. Makanya waktu itu tadi yang Mas Har cerita, loh kok jadi tempat banyak sekali masyarakat dengan ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sendal gitu dan itu dibolehkan sama Gus Dur, bebas silahkan masuk ke istana, tidak menggunakan aturan-aturan yang biasa ya formal, harus pakaiannya seperti apa ke istana. Kan memang
Gus Dur kan Beliau begitu mematahkan memang. semua tata cara dan aturan prosedural yang ada di istana. Kan orang bersarungan pun juga boleh masuk kan, Iya. sendal jepit. Padahal Mbak Priska waktu zaman Pak SBY boro-boro pakai sepatu cat aja olahraga nggak boleh ya. Harus sepatunya Harus yang pantofel. pantofel, kan? Pokoknya jangan pakai sepatu olahraga gitu. Iya, Dan itu iya. terus ya sebenarnya dari zaman Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo pun sama. Sama itu ya, karena Iya. memang kan istana pintu depan ya. Iya. Jadi kita yang wartawan pun juga harus mengikuti tata laku Terus nggak boleh protokoler. pakai kaos, jadi harus pakai baju berkerah. Baju kerah.